Pertama, pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab alima dan berarti pengetahuan. Pemakaian kata ini dalam bahasa Indonesia kita ekuivalenkan dengan istilah sains. Sains berasal dari bahasa Latin yang juga berarti pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan. Ilmu mengandung 3 kategori, yaitu hipotesis, teori, dan dalil hukum. Hipotesis ialah dugaan pikiran berdasarkan sejumlah data. Hipotesis memberi arah pada penelitian dalam menghimpun data. Data yang cukup sebagai hasil penelitian dihadapkan pada hipotesis. Yang kedua, pengetahuan. Secara etimologis, pengetahuan berasal dari kata bahasa Inggris yaitu knowledge. Definisi pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Dengan demikian, pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Dalam kamus filsafat dijelaskan bahwa pengetahuan adalah proses kehidupan yang diketahui secara langsung dari kesadarannya sendiri. Yang ketiga, perbedaan ilmu dan pengetahuan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ilmu disamakan artinya dengan pengetahuan. Dari asal katanya, kita dapat ketahui bahwa pengetahuan diambil dari kata dalam bahasa Inggris yaitu knowledge, sedangkan ilmu diambil dari kata science dan peralihan dari kata Arab alima. Pengetahuan yang bersifat pra-ilmiah ialah pengetahuan yang belum memenuhi syarat-syarat ilmiah pada umumnya. Sebaliknya, pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang harus memenuhi syarat-syarat ilmiah. Pengetahuan pertama disebut sebagai pengetahuan biasa dan pengetahuan kedua disebut pengetahuan ilmiah. Adapun syarat-syarat yang dimiliki oleh pengetahuan ilmiah adalah yang pertama harus memiliki objek tertentu atau objek formal dan material, yang kedua harus bersistem, yang ketiga memiliki metode tertentu, dan yang keempat sifatnya umum. Setiap ilmu pasti adalah pengetahuan, namun tidak semua pengetahuan itu ilmu. Yang kedua, perkembangan iptek. Manusia menemukan iptek karena manusia kembali pada jalan pikiran yang rasional. Setelah manusia berhasil memperdalam ilmu pengetahuan, maka produk dari ilmu tersebut adalah teknologi. Ilmu pengetahuan berkembang melangkah secara bertahap menurut dekade waktu dan menciptakan. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek sebagai asas pembangunan dan sebagai salah satu bidang pembangunan yang sejajar dengan bidang pembangunan lainnya. Maka secara sadar kita mengakui dan memahami betapa pentingnya iptek bagi kehidupan bangsa dan negara kita, terutama dalam menjamin kesinambungan pembangunan nasional. Relasi yang paling ideal antara iptek dan nilai budaya serta agama tentu terletak pada fenomena pertama. Meskipun hal tersebut belum dapat berlangsung secara optimal, meningkatkan keragaman agama dan budaya di Indonesia itu sendiri. Keragaman tersebut di satu pihak dapat menjadi kekayaan, tetapi di pihak lain dapat memicu terjadinya konflik. Oleh karena itu diperlukan sikap inklusif dan toleran di masyarakat untuk mencegah timbulnya konflik. Untuk itu, komunikasi yang terbuka dan diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Fenomena kedua yang menempatkan pengembangan iptek di luar nilai budaya dan agama jelas bercorak positif. Kelompok ilmuwan dalam fenomena kedua ini menganggap intervensi faktor eksternal justru dapat mengganggu objektivitas ilmiah. Fenomena ketiga yang menempatkan nilai budaya dan agama sebagai mitra dialog merupakan sintesis yang lebih memadai dan realistis. Fenomena ketiga yang menempatkan nilai budaya dan agama sebagai mitra dialog merupakan sintesis yang lebih memadai dan realistis untuk diterapkan dalam pengembangan iptek di Indonesia. Sebab iptek yang berkembang di ruang hampa nilai justru akan menjadi bumerang yang membahayakan aspek kemanusiaan. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan
kristalisasi nilai-nilai budaya dan agama dari bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengakomodir seluruh aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian pula halnya dalam aktivitas ilmiah. Oleh karena itu, perumusan Pancasila sebagai paradigma ilmu bagi aktivitas ilmiah di Indonesia merupakan sesuatu yang bersifat niscaya. Bangsa Indonesia memiliki akar budaya dan religi yang kuat dan tumbuh sejak lama dalam kehidupan masyarakat, sehingga manakala pengembangan ilmu tidak berakar pada ideologi bangsa, sama halnya dengan membiarkan ilmu berkembang tanpa arah dan otoritas yang jelas. Materi selanjutnya yaitu urgensi kedudukan Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK. Yang pertama, urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Menurut Sastra Prateja, kedudukan Pancasila sebagai landasan kebijakan pengembangan IPTEK diantaranya yaitu pengembangan ilmu pengetahuan harus menghormati keyakinan religius masyarakat karena dapat saja penemuan ilmu yang tidak sejalan dengan keyakinan religius tetapi tidak harus dipertentangkan karena keduanya mempunyai logika sendiri. Selanjutnya, ilmu pengetahuan ditujukan bagi pengembangan kemanusiaan dan dituntun oleh nilai-nilai etis yang berdasarkan kemanusiaan. Selanjutnya yaitu IPTEK merupakan unsur yang menghomogenisasikan budaya sehingga unsur yang mempersatukan dan memungkinkan komunikasi antar masyarakat. Yang keempat yaitu prinsip demokrasi akan menuntut bahwa penguasaan IPTEK harus merata ke semua masyarakat karena pendidikan merupakan tuntutan seluruh masyarakat. Yang kelima yaitu kesenjangan dalam penguasaan IPTEK harus dipersempit terus-menerus sehingga semakin merata sebagai konsekuensi prinsip keadilan sosial. Pancasila sebagai landasan etika pengembangan IPTEK antara lain pengembangan IPTEK terlebih yang menyangkut manusia haruslah selalu menghormati martabat manusia, misalnya dalam rekayasa genetik. Yang kedua, IPTEK haruslah meningkatkan kualitas hidup manusia, baik sekarang maupun di masa depan. Yang ketiga, pengembangan IPTEK hendaknya membantu pemekaran komunitas manusia, baik lokal maupun global. Dan yang keempat, IPTEK harus terbuka untuk masyarakat. Dan yang terakhir yaitu IPTEK hendaknya membantu penciptaan masyarakat yang semakin lebih adil. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Di antaranya, setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Dan yang ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan IPTEK di Indonesia. Yang keempat, setiap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus berasal dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu atau mempribumikan ilmu. Materi selanjutnya yaitu alasan diperlakukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal berikut. Pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan IPTEK menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan IPTEK terhadap lingkungan hidup berada dalam titik hadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Yang ketiga, perkembangan IPTEK yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti spiritualis, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita-cita keadilan. Yang keempat, alasan Pancasila dijadikan dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertamanya yaitu kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh adanya IPTEK mengakibatkan generasi yang akan datang menerima resiko rawan bencana. Yang kedua, penggunaan benda-benda teknologi yang menggantikan peran nilai-nilai luhur. Dan yang terakhir, gaya hidup global menggantikan nilai-nilai kearifan lokal. Untuk materi selanjutnya mengenai dinamika dan tantangan Pancasila sebagai landasan pengembangan IPTEK. Pancasila sebagai landasan pengembangan ilmu
belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era Reformasi. Para penyelenggara negara pada umumnya hanya menyinggung masalah pentingnya keterkaitan antara pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan. Sementara itu, tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia, yang pertama, kapitalisme, yang sebagai menguasai perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Upaya bagi pengembangan sistem ekonomi, Pancasila yang pernah dirintis oleh Mulyarto pada tahun 1980-an belum mewujudkan wujud nyata yang dapat diandalkan untuk menangkal dan menyayangi sistem ekonomi yang berorientasi pada pemilik modal besar. Yang kedua, globalisasi. Globalisasi di sini menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lain. Dan yang ketiga, konsumerisme yang menyebabkan Indonesia menjadi pasar bagi produk negara lain yang lebih maju. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu pragmatisme, di mana pragmatisme ini yang berorientasi pada 3 ciri. Yang pertama, keberhasilan, yang kedua, kepuasan, dan yang ketiga, hasil, mewarnai perilaku kehidupan sebagai bangsa masyarakat Indonesia. Materi selanjutnya adalah keterkaitan antara nilai-nilai Pancasila dengan bidang kesehatan. Yang pertama adalah nilai ketuhanan, sebagaimana sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa, artinya meyakini dan mempercayai adanya Tuhan yang Maha Esa. Dalam bidang kesehatan ada yang dinamakan dengan kesehatan spiritual. Kesehatan spiritual meliputi hubungan makhluk dengan Tuhannya yang dilihat dari religius atau tidak religiusnya seseorang. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa adanya hubungan antara spiritual dengan kesehatan, di mana spiritual dapat meningkatkan usia harapan hidup seseorang. Yang kedua, nilai kemanusiaan, sebagaimana sila kedua dalam Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Perwujudan dari sila ini masih belum terwujud, terutama dalam bidang kesehatan, yaitu dilihat dari banyaknya masalah kesehatan yang didominasi oleh masyarakat miskin. Karena itu, beberapa kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah, salah satunya yaitu dengan diadakannya BPJS Kesehatan. Tujuan dari diadakannya BPJS Kesehatan ini yaitu agar masyarakat mendapatkan perlakuan yang sama dari pelayanan kesehatan. Yang ketiga adalah nilai persatuan, sebagaimana dalam sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Jika dikaitkan dengan bidang kesehatan, pada dasarnya kesehatan itu bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah ataupun instansi saja, melainkan tanggung jawab dari tiap-tiap orang individu. Jadi, dengan adanya partisipasi dari berbagai pihak, maka masalah kesehatan yang ada di Indonesia dapat lebih cepat teratasi. Yang keempat adalah nilai kerakyatan. Perwujudan dari sila keempat ini dalam bidang kesehatan yaitu adanya peran masyarakat dalam pengelolaan dana desa di bidang kesehatan. Dari kegiatan ini pula dilakukan musyawarah untuk mengkoordinasikan program apa saja yang akan dilakukan selanjutnya. Tujuan dari adanya partisipasi masyarakat ini agar program yang dibuat sesuai dengan masalah yang harus diselesaikan dari perspektif masyarakat. Yang kelima adalah nilai keadilan, sebagaimana sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dapat diartikan mengandung perbuatan-perbuatan yang mencerminkan sikap kekeluargaan atau gotong royong. Budaya gotong royong telah ada di masyarakat Indonesia, contohnya dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional yang menggunakan prinsip gotong royong. Dalam SJSN dengan prinsip gotong royong ini berarti
peserta yang mampu membantu peserta yang tidak mampu, dan peserta yang sehat membantu peserta yang sakit. Kami berharap agar bisa bertemu Bapak lagi di dalam kelas. Kalaupun tidak, kami berharap agar kami bertemu dosen dengan metode ajar seperti Bapak. Terima kasih dari hati kami yang paling dalam untuk materi Pancasila yang Bapak berikan kepada kami. Terima kasih karena berkat Bapak kami dapat memahami materi Pancasila yang sebelumnya kami tidak mengerti. Terima kasih karena Bapak telah membuka wawasan kami tentang kehidupan. Terima kasih karena Bapak tidak memberatkan mahasiswanya dengan tugas-tugas yang seperti dosen pada umumnya. Terima kasih karena Bapak dapat memahami karakter-karakter kami. Terima kasih telah berbagi cerita-cerita kehidupan dari sudut pandang Bapak. Kami berharap agar Bapak selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam segala urusan Bapak. Terima kasih.